Yang udah hadir dari mana aja nih? Diri kok udah lah. Coba. Kita mau Enggak. Udah ada siapa aja ini? Wah, udah yang jauh, yang dekat udah merapat nih. Ada Bunda Nurul, Bunda Istiqomah, wah, Makassar nih. Wah, Makassar, Depok hadir, Depok. Nah, Zakwan Putra, ayah Zakwan. Tangsel, Bunda Nani, wah udah hadir. Jakarta hadir, Bunda Nur, ya. Bunda Nana, alhamdulillah. Bunda Magfiroh juga. Bunda Yeni, Lombok, wah Lombok udah hadir nih. Hudriah, Bunda Hudriah. Lamongan, ya Bogor hadir. Samarinda, wah Samarinda juga hadir ya, nyebrang Pulau Kalimantan nih. Tasik, kumaha Daramang Tasik. Nah, Bunda Alin. Sidoarjo, wah Sidoarjo. Wah, ada Ayah Rifki nih. Sehat Ayah. Ada Bunda Widi juga. Gorontalo ya, Bunda Rusnianti. Mana lagi nih? Malang, wah Malang aman Malang. Mudah-mudahan sehat-sehat di Malang. Riau juga, Bunda Khoirenisa. Alhamdulillah, Bunda Sri. Umi Mahfudo. Kalteng juga nih, Kalteng sudah hadir. Wah, udah sama Bunda Husnul nih. Ini nobar kayaknya nih sama putrinya nih. Sambil ngelonin ya, Bun ya. Oke, Pinrang. Wah, Pinrang Sulawesi juga ada Pinrang. Ada Bunda Aryani, Bunda Anita, Bunda Riani. Blitar, wah Blitar hadir. Ya, luar biasa. Baik, untuk menghangatkan malam yang dingin ini, kita main game dulu ya. Soal di sini dingin banget di sini di Bandung. Tadi habis hujan rintik-rintik. Kita main game dulu ya. Seperti biasa, mungkin udah pada tahu gamenya. Siap ya, siap. Yang siap untuk ngelmu malam hari ini angkat tangannya. Wah, yang udah siap ngelmu. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki ilmu malam hari ini, diberikan wawasan, dibukakan ilham-ilham yang baik untuk kita sebagai orang tua yang hebat. Baik. Kita main game dulu ya. Kita main game namanya ini Ayah Berkata. Nah, jadi aturannya kalau saya bilang ayah berkata tolong, ya, maka itu harus taat, ya. Kalau nggak taat, ayahnya marah, ya. Nanti ayahnya marah. Nanti kita dicubit sama ayahnya. Wah, jangan sampai ya. Jadi kalau ada ayah berkata tolong, jadi harus taat. Tapi kalau tidak ada ayah berkata tolong, itu jangan taat. Oke? Boleh dibuka kameranya biar kita saling melihat ya. Nah, nanti silakan hitung berapa kali salah, berapa kali benar. Oke. Boleh biar seru dibuka kameranya. Oke, siap ya? Oke, ayah berkata tolong angkat tangan kanan. Iya. Nah, ayah berkata tolong tunjuk hidung. Ya, yang cepat ya. Ayah berkata tolong tunjuk jidat. Ya, jidat mana, Bun? Umi di mana jidatnya, Umi? Jidat, jidat. Jangan terpesona pada saya. Oke, ayah berkata tolong pegang mata.
Nah, pegang pipi. Suruh siapa pegang pipi? Kan tidak ada tolong. Tidak ada ayah berkata tolong, jangan pegang pipi. Hitung salah berapa tuh ya? Sekali salah ini 100.000 nih. Ayah Rifki udah berapa kali salah tuh? Siap. Ayah berkata tolong pegang dagu. Ayah berkata tolong pegang rambut. Ya. Tepuk-tepuk. Kan tidak ada minta tolong, jangan ditepuk-tepuk ya. Oke, ayah berkata tolong pegang pundak. Oke. Ayah berkata tolong pegang telinga. Oke. Ayah berkata ini level 2 ya, lebih cepat ya. Ayah berkata tolong pegang kepala. Ayah berkata tolong pegang kaki. Ya, pegang kaki. Wah, nggak kelihatan nih pegang kakinya ya. Ayah berkata tolong pegang mata. Oke, yang sebelahnya lagi. Tidak ada kata tolong. Ayah berkata tolong tepuk tangan. Oke, terima kasih. Suruh siapa udahan tepuk tangannya? Kan tidak ada tolong udahan. Ya. Terus, oke. Biarin tetangga pada ini ya, pada protes ngapain nih si Bunda nih heboh-heboh. Ayah berkata tolong udahan. Oke, terima kasih. Jempolnya mana jempolnya diangkat? Oke, oke. Oke. Pegang dadanya. Pegang dada sebelah kiri oleh tangan sebelah kanan ya. Mari kita bilang bareng-bareng. Siap, siap, siap. Saya siap belajar. Saya siap Boleh dibuka mic-nya. Saya siap belajar. Saya siap belajar. Saya akan konsentrasi. Saya akan konsentrasi. Saya akan aktif. Saya akan aktif. Saya akan antusias. Saya akan antusias. Oke, yes 3 kali, yes 3 kali, yes, yes, yes. Yes 3 kali. Yes. Luar biasa. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillahi jazakumullahu khairan atas kehadirannya di malam yang spesial ini ya. Malam Senin tanggal 5 ya. Ini edisi spesial, kenapa? Karena ya yang biasanya kita follow-up via via WA ya, kita coba follow-up via Zoom ya. Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik ya, lebih barokah, bisa lebih mengena dalam hati ya. Kalau via WA kan perasaan tuh belajar sendiri ya. Kalau ini bisa interaktif, bisa langsung nanya, bisa berinteraksi, terus bisa kerasa lah gregetnya ya. Bisa main game bareng. Kalau di WA kan susah ya, main kayak tadi susah ya. Nah, kalau di Zoom ya enaknya seperti ini. Nah, mudah-mudahan ya untuk mengawali Zoominar kita ini ya semuanya diberikan Allah kemudahan, diberikan rizki yang banyak yang barokah, waktunya diganti dengan rizki yang banyak yang barokah, anak-anaknya solih solihah ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Amin. Judul Zoominar kita malam hari ini yaitu Happy Parents ya.
Kenapa sih happy parents? Ya, karena saya sendiri aneh pada diri saya sendiri. Dulu ya, saya tuh ketika SD lah ya misalnya ya, ketika SD itu kan saya nggak bahagia ya, kita nggak bahagia. Kenapa? Karena kita ingin secepatnya besar ya, secepatnya SMA. Setelah SMA kita tidak juga bahagia. Kenapa? Karena setelah SMA ingin kuliah. Karena di kuliahan kita bajunya bebas, nggak pakai seragam-seragaman. Nah, ketika itu kita semangat ya, antusias untuk UN agar kita masuk ke kuliah. Setelah kuliah apakah kita bahagia? Ternyata tidak juga ya. Aneh ya manusia itu. Ternyata tidak juga. Kita belum bahagia. Kenapa? Karena ketika kuliah kita banyak tugas ya dari dosen, belum dosennya killer-killer. Nah, terus kita berdoa, kita pengen secepatnya wisuda. Setelah wisuda, harapan kita ingin dapat kerja. Sehingga ketika menjalani sebagai mahasiswa ini, saya tidak kunjung bahagia. Ya, saya akan bahagia nanti setelah saya wisuda dan dapat pekerjaan. Ternyata setelah wisuda dapat pekerjaan, apakah bahagia? Ternyata tidak juga ya. Tidak juga, makin stres. Kenapa stres? Ya beban. Udah wisuda kok nganggur ya. Akhirnya cari kerjaan sana sini. Terus setelah dapat kerjaan, apakah bahagia? Ternyata enggak juga ya. Kita sibuk mencari jodoh ya, pengennya nikah. Wah, nanti kalau udah nikah saya akan bahagia. Ya, setelah pencarian yang lama, setelah menikah, apakah bahagia? Ya mungkin sebentar ya. Mungkin sebentar. Kita bahagia di awal-awal aja. Setelah itu, wah, stres lagi. Ya, kenapa? Pengen punya anak. Ya. Setelah punya anak, apakah bahagia? Ternyata nambah stres. Benar nggak? Nambah stres. Ya. Aduh, anak saya gini, anak saya gitu. Nambah lagi anak, nambah stres ya. Nah, yang saya tanyakan pada diri saya, jadi kapan saya bahagianya? Kapan harus bahagia ya? Dari dulu sampai sekarang kok nggak bahagia-bahagia. Kebahagiaan saya itu terletak di tempat yang lain. Kebahagiaan saya itu ada syaratnya, banyak syaratnya. Harus punya rumah dulu, harus anaknya soleh dulu, harus orang lain menghormati dulu, harus tabungan banyak dulu. Wah, ya repot akhirnya. Oke, mungkin ayah bunda juga sama merasakan seperti itu. Kenapa ya? Kita nggak bahagia-bahagia. Terus kapan atuh bahagianya ya? Apakah nanti setelah kita tua bahagia? Ya tidak menjamin juga ternyata. Saya tanya ke senior-senior saya yang sudah tua, ternyata mereka juga stres setelah pensiun. Bukannya enak dapat uang pensiun, sama tidak bahagia juga. Anak-anaknya mungkin ya dapat cobaan, terus ada masalah keluarga, belum masalah cucunya, belum, wah banyak. Ya kapan bahagianya? Masa kita diciptakan sama Allah ke dunia nggak bahagia-bahagia sampai kita meninggal. Nah, oke. Nah sekarang saya pengen tahu kira-kira ya, dikira-kira aja nih. Kira-kira level bahagia ayah bunda hari ini itu berapa? Dari 0 sampai 10 ya. Kalau 10 tuh bahagia banget ya. Kayak dapat door prize lah 1 miliar ya. Berapa nilai bahagia Anda malam hari ini? Silakan di chat dari 0 sampai 10. Nilai bahagianya berapa sih? Oke, silakan. Saya tunggu. Silakan di chat saja di Zoom. Nilai bahagia saya itu berapa sih? Coba tanya hatinya. Malam hari ini nilai bahagia saya berapa? Silakan. 9, 8, 7, 5. Wow, ada yang 10, 8,5 ya. 7, 8, 9. Wah, 8, 7, 10, 8. Oke, silakan.
Silakan, saya tunggu ya. Saya pengen tahu dulu nih. Level bahagianya berapa sih? Anak lagi sakit. Emang setelah anaknya sembuh bakal 10 gitu? Mudah-mudahan ya. Silakan, saya kasih waktu. Berapa sih level bahagianya Anda pada malam hari ini? Iya, jajal kuwi nang kono. Silakan. Berapa sih level bahagianya Anda malam hari ini? Oke, suara saya masih jelas ya, walaupun ada background dikit. Oke, sudah. Macam-macam ya. Ada paling kecil saya lihat ada yang 4 ya. Ada yang 10 ya, luar biasa ya. 9. Ada yang 9. Ada yang 5 juga, ada yang 6. Nah, rata-rata 8. Oke. Nah, siapa ini? Ada yang kenal ini siapa? Ada yang tahu? Silakan ngacung. Kira-kira siapa sih ini? Oh, botak kayak gini. Ayah Batasan keluarga ya. Ya, betul. Jadi ini adalah ya kurang lebih 3 tahunan lah ya. 3 tahunan dari hari ini ya. Ini foto ini kelihatannya apa ya? Menggambarkan keluarga kecil yang bahagia. Kelihatannya ya. Tapi kenapa kok botak? Saat itu ini saya lagi stres-stresnya sebetulnya ya. Stres, anak sudah 3, belum lagi mikirin anak orang lain ya di sekolahan karena saya diminta ngurus boarding school, sampai saking stresnya ini saya rambut saya dibotakin beberapa kali. Nah, ini kurang lebih yang kedua kalau nggak salah, yang kedua dibotakin. Kenapa dibotakin? Ya saking stresnya. Ketika datang ke rumah, anak-anak pada bertengkar. Ya. Terus ketika datang ke sekolah, ya di sekolah pada berantakan. Anak-anak susah diatur. Ya. Guru-guru juga pada protes segala macam. Ya. Belum lagi kalau di boarding school kan itu lengkap ya, ada dapurnya juga ya. Belum permasalahan dapur. Ibu dapurnya ngeyel terus, nggak bisa diatur. Makanan ya banyak yang basi. Belum lagi dari orang tua pada protes. Wah. Nah, saat itu saya merasakan ya walaupun tersenyum, walaupun tertawa, tapi dalam hati ini tidak bahagia. Jauh dari kata bahagia. Walaupun ketawa-ketawa, senyum-senyum. Nah, ini ceritanya kita lagi refreshing. Ya. Saking stresnya, ya biasanya seminggu sekali kita keluar rumah, ya cari tempat untuk ngadem, ya merenung sejenak, mengambil napas sejenak karena saking stresnya di rumah, ya ditambah di rumah itu gabung dengan konveksi. Jadi setiap hari itu ya orang ke rumah tuh banyak, ya banyak orang berkeliaran seperti tempat umum. Jadi kita nggak punya privasi. Nah disinilah ya, untung ini fotonya masih ada ya. Ini pas saya stres-stresnya, pas pusing-pusingnya. Nah,
yang ingin saya share ya, gimana sih caranya ya, yang asalnya dulu saya seorang ayah pemarah ya, dulu saya sering bertengkar dengan istri, dengan anak-anak, menjadi lebih tenang, lebih bahagia ya. Marah-marahnya jauh berkurang dibandingkan dulu ya. Walaupun masih ada, tapi insya Allah sangat jauh bedanya ya. Nah, pertanyaannya adalah normal nggak sih marah itu? Banyak yang melakukan pembenaran. Ya kan marah itu normal. Kan dengan kasih sayang marahnya. Nah, kan ini tanda cinta saya kepada anak-anak saya. Jadi saya marah. Kalau nggak marah berarti saya nggak cinta. Normal seperti itu. Nah, ternyata ya dalam hadisnya ada seorang sahabat nanya kepada Rasulullah, ya, wahai Rasul, ajarkanlah kepadaku suatu nasihat yang bermanfaat bagi diriku, tapi jangan banyak-banyak, agar aku selalu mengingatnya. Lalu jawaban Nabi gimana? Ya. Jawaban Nabi yaitu kamu jangan marah. Jadi nasihatnya tuh kamu jangan marah, itu aja. Ya. Lalu si pemuda ini, sahabat ini nanya lagi, selain itu ya Rasul, apalagi nasihatnya selain jangan marah? Jawaban Rasul sama, kamu jangan marah. Nanya lagi, ya Rasul, apalagi selain itu? Ya jawabannya sama, kamu jangan marah. Artinya apa? Artinya kalau bisa nggak marah, ya jangan marah. Artinya ya bahwa marah itu ya kalau bisa dihindari ya lebih bagus. Lalu dalam hadis riwayat lain ya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya marah itu perbuatan setan dan setan itu diciptakan dari api ya, dan sesungguhnya api itu hanya dapat dipadamkan dengan air. Karena itu apabila seseorang di antara kalian marah, hendaklah berwudu. Jadi Rasul sudah memberikan caranya bagaimana kita memadamkan api marah kita, yaitu dengan berwudu. Nah, ternyata ya walaupun kelihatannya marah ini adalah manusiawi, ya, banyak yang melakukan pembenaran dengan itu, ya kan manusiawi punya emosi, iya, ya, manusiawi punya emosi. Tapi kalau sampai meledak, sampai marah, apalagi sampai mukul atau fisik lainnya, akibatnya bakal fatal. Nah, jadi kalau memang ada cara untuk tidak marah, apakah kita mau belajar? Ya, silakan jawab. Mau nggak? Kalaupun ada caranya agar kita lebih bahagia, tidak marah lagi, apakah kita mau mempelajarinya, mempraktekannya? Silakan di chat. Mau? Oke. Mau. Terus. Ya, mau. Oke. Silakan yang lain. Nah, boleh sih kita melakukan pembenaran. Ya kan marah nggak apa-apa. Iya sih nggak apa-apa. Kita lihat datanya. Ya. Ternyata, ya, menurut penelitian, bukan kata saya, penelitian, orang tua yang marah-marah ya, dengan berteriak, itu anaknya bisa tumbuh jadi pembohong. Ya, selain pembohong juga, dia tidak tumbuh seperti halnya anak-anak seusianya. Nah, boleh marah, tapi ya silakan konsekuensinya silakan nanti diterima. Barusan saya baru konseling ya sama salah satu orang tua siswa ya di sini. Jadi si anaknya itu dari mulai masuk ya, di boarding school kami, sekarang udah 3 minggu masuk ke sini offline. Nah selama 2 minggu ya, saya ampuh anak-anak ini. Anaknya cowok, itu baru keluar suaranya di hari ke-7, bayangkan. Kenapa? Saking dia diemnya, suaranya nggak keluar, terus nggak ngomong, ya. Terus orang lain pada tepuk-tepuk, yang main game kan rame ya, tepuk-tepuk, ketawa-ketawa, dia hanya senyum aja.
Senyum aja. Terus jawabannya ya pendek-pendek, iya, enggak, boleh, mau, kayak gitu. Nah, saya merasa ada yang janggal dengan anak ini. Nah, ternyata ya setelah saya panggil orang tuanya, baru tadi siang orang tuanya baru cerita. Memang Pak, saya ya, memang Pak, saya katanya ketika kecil itu ke kakak-kakaknya ini keras Pak. Keras di mana kata saya? Ya keras Pak. Kakaknya sampai saya celupin di kepalanya, celupin kepalanya ke bak mandi katanya. Tapi kalau ke anak saya yang ini, yang sekolah di sini itu enggak Pak. Ya tapi anaknya lihat enggak kata saya tuh. Ini anak yang bungsunya tuh lihat enggak? Ya lihat Pak, tapi dia masih kecil. Nah, di sanalah ya akar masalahnya di sana. Orang tuanya tidak bisa mengontrol emosi, ya keras sama anaknya, sampai ya orang tuanya sendiri cerita kalau di rumah si anak ini ketika ada bapaknya pulang dari kebun, si anak ini langsung ngumpet, nggak tahu takut, nggak tahu malu sama ayahnya, saking dia jauh dengan sosok ayah. Apakah trauma atau gimana saya juga belum tahu. Nah, maka seperti itulah salah satu gambarannya efek ketika orang tuanya tidak bisa mengontrol emosi. Nah, ada lagi datanya. Tindakan keras orang tua pengaruhi perkembangan otak anaknya. Mungkin ayah bunda sering dengar ya, ketika satu bentakan kepada anak, apalagi anak usia balita, itu miliaran sel otaknya hancur, ya, rusak. Karena ketika balita itu kan otak itu pertumbuhannya luar biasa. Ketika ada bentakan dari orang tua atau siapapun, itu miliaran sel otak itu rusak. Jadi kadang ketika remajanya jadi beda. Ya yang siswa itu juga beda, yang tadi saya konseling beda. Dari segi berpikirnya agak kurang, terus percaya dirinya kurang, bahkan katanya sekarang udah SMP tidak bisa membedakan angka 7 ya. 7-nya tuh kebalik terus katanya. 7-nya tuh kebalik terus. Saking nggak bisa nulis angka 7. Nah, yang ngerinya sampai di sana. Ya, jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Nah, terus mungkin dampak yang sekarang lagi viral ya, karena orang tuanya tidak bisa mengontrol emosi, orang tua bunuh anaknya sendiri karena sulit belajar online. Nah, ini mungkin udah pernah ya lihat beritanya. Sampai orang tuanya loh, orang tuanya membunuh anaknya sendiri. Saking keselnya, asalnya katanya pakai sapu ya. Asalnya dipukul pakai sapu. Dan itu bukan sekali itu saja dia mukulin anaknya. Sebelum-sebelumnya juga dia sudah mukulin anaknya. Nah, jangan sampai kita kelepasan. Kadang kita hilang kontrol. Kalau udah marah itu, wah, hilang kontrol. Ya, mungkin orang tua yang di berita ini juga sama seperti itu. Awalnya mungkin hanya mukul aja, tapi karena dia hilang kontrol, mungkin sampai ngebunuh anaknya. Oke, ngeri ya. Berdasarkan data KPAI ya, semenjak Januari sampai September 2021 tahun ini aja, itu laporannya, ini yang laporan ya, belum yang tidak laporan, ada 5.206 kekerasan anak. Ini yang laporan. Lalu ya dari 5.000 itu, 5.200 itu ada 1.954 kekerasan dilakukan oleh keluarga sendiri dan pengasuh alternatif. Ya, pengasuh alternatif itu ya bisa babysitter, bisa sekolahan, ya. Nah, gimana coba? Ngeri ya. Nah, ternyata apakah ini di tahun ini aja? Ternyata enggak ya.
Di tahun 2020 juga itu ada 11.000, bayangin, 11.000 laporan ya kekerasan pada anak. Ini yang laporan, belum yang tidak laporan. Nah, maka jangan sampai anak-anak kita termasuk dalam salah satunya. Anak-anak yang sudah kita asuh dari kecil, kita mengandungnya ya 9 bulan dengan penuh peluh, dengan pengorbanan, malah kita sendiri yang menghancurkan masa depannya. Naudzubillahimindzalik. Maka ya dalam hadis rawahu Ibnu Majah, Nabi Muhammad bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan baguskanlah adab mereka. Muliakan, muliakan itu ya Kak, diberikan kasih sayang, diberikan perhatian, ya dipuji, ya diasuh dengan baik, bukan dimarah-marahi, bukan dicubit, ya, bukan ditendang. Nah, saya bukan sekali dua kali saja ya mendengar pengakuan dari siswa-siswi kami. Ternyata banyak ya. Pak, sebelum berangkat ke pondok Pak, ke sini Pak, barusan sore dia cerita sendiri. Sebelum berangkat ke pondok Pak, ayah saya itu nendang saya Pak. Nendang gimana? Main-main mungkin enggak Pak. Nendang ya pakai kaki Pak, ditendang ke kaki saya. Sampai segitunya. Padahal ayahnya tuh seorang ya guru ngaji. Nah, maka kalau memang tadi pertanyaan yang awal saya balik tanyakan lagi, kalau memang ini ada ilmunya, apakah kita mau mempelajari atau sekedar hanya tahu aja nggak dipraktekin? Maka malam hari ini saya ingin share, ingin berbagi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana sih ya caranya kita sebagai orang tua agar lebih bahagia? Kalau kita bahagia, ya, insya Allah itu marah-marah itu kan lupa ya. Marah-marah itu lupa. Marah-marah itu bisa diredam asal kitanya bahagia. Maka solusinya adalah ya kita bahagiakan dulu. Ketika ingin mengasuh anak, ya, biasanya ya, para orang tua inginnya instan, langsung pakai jurus-jurus. Wah, diginiin, pakai cara ini, pakai cara itu. Padahal sebetulnya ya di kurikulum kami ya, itu dalam mendidik anak harus melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah bereskan dulu diri orang tuanya. Diri sendiri kadang kita juga belum beres ya. Saya sendiri sebagai orang tua jadi-jadian. Jadi-jadian yang dipaksa menjadi seorang ayah yang belum tahu ilmunya, tidak tahu apa-apa, ujung-ujung disuruh ngasuh. Kita sendiri belum beres. Di dalam mental kita, di dalam hati sanubari kita masih banyak sampah-sampah emosi masa lalu. Masih banyak trauma-trauma masa lalu. Yang itu harus dikuras dulu, harus dibereskan dulu. Oke? Lalu yang kedua, ya, setelah diri kita beres, baru kita bereskan dengan pasangan kita. Kita bikin kesepakatan, kita saling memahami satu sama lain. Nah, baru setelah diri kita beres, dengan pasangan bisa berdamai, bisa berkomunikasi dengan lancar, bisa bekerja sama, baru kita mendidik anak-anak kita bareng-bareng. Kebanyakan dibalik ya. Kebanyakan dibalik, langsung aja ya, langsung mendidik anak ya. Pakai jurus ini, pakai jurus itu, padahal diri kita sendiri belum beres. Oke. Sampai di sini gimana? Ada yang merasa tertampar? Ya, kenapa sih sulit? Tahu mah tahu ya. Kayak tadi ya di hadisnya kan ketika kita marah maka wudu gitu kan. Kenapa sih sulit kita menahan marah? Nah, pertanyaan ini sering saya dapatkan di setiap sesi seminar. Kenapa sulit? Gambarannya gini. Gambarannya ayah bunda manasin tungkuknya, manasin wadah air lah. Kita lagi masak air. Nah,
ketika kita masak air, ya, terus-terusan dipanasin, itu kan airnya ngegolak ya, ngedidih ya, mendidih. Setelah mendidih, ketika si panci ini kita tutup ya, dengan tutupnya, maka akan ada uap panas kan. Di dalam panci itu ada uap panas. Ketika dipanasin terus, nah, maka si uap panas ini akan meledak keluar kan, akan mendorong si tutup panci ini, dar, gitu kan. Nah, begitu juga dalam diri kita. Ketika diri kita dari dulu, ya, dari mungkin kecil, banyak sampah-sampah emosi negatif, itu ngumpul, ya, terus-terusan, terus-menerus, ya, berpuluh-puluh tahun, akhirnya di sini tuh panas, ya. Ketika ini panas, seperti halnya panci tadi, terus kita percikin api sedikit aja. Ya. Walaupun apinya udah dimatiin, tapi pancinya masih panas, dalamnya masih panas, terus kita panasin sebentar. Apa yang terjadi? Maka si uap panas ini langsung ngegolak lagi kan. Klodrok. Begitupun diri kita. Ketika diri kita belum selesai, belum berdamai dengan masa lalu kita, ya, dengan sampah-sampah negatif kita, terus ada trigger, ada percikan sedikit, anak nangis misalnya, terus anak minta jajan rewel misalnya, itu langsung kan, langsung panas. Akhirnya keluarlah letupan-letupan emosi negatif yang sering kita sebut marah-marah. Oke, ada gambaran ya? Jadi solusinya gimana dong Ayah? Ya solusinya beresin, ya, matiin apinya, buka tutup tungkunya, buka tutup pancinya, agar si uap panas ini keluar, ya. Agar si uap panas ini keluar. Begitupun diri kita, ya kita keluarkan sampah-sampah yang sudah bercokol dalam diri kita berpuluh-puluh tahun. Saya mau tanya, kalau misalnya saya simpen, ya, sampah satu kresek aja, sampah dapur, ya, disimpan di kamar ayah bunda selama 1 bulan, kira-kira apa yang terjadi? Nah, silakan, boleh di-chat atau langsung ngomong. Bau Ya, belatungan ya, bau busuk ya, boro-boro kita mau makan ya, bau. Nah, itu baru 1 bulan. Gimana 1 tahun, gimana 10 tahun, gimana seumur hidup kita? Sama ya. Begitupun sampah-sampah negatif yang ada di dalam diri kita sendiri. Itu udah berpuluh-puluh tahun mengerak ya. Udah jadi apa itu belatungannya di dalam diri kita. Akhirnya ada yang dinamakan psikosomatis. Apa psikosomatis? Yaitu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh emosi yang ada di emosi negatif yang ada di diri kita. Nah, udah ada yang nanya nih. Bagaimana cara mengetahui permasalahan atau sampah negatif yang ada pada diri kita? Oke, karena ada pertanyaan ini nanti spesial ya. Di akhir akan saya kasih tahu caranya, langsung praktek ya. Mau ya? Siapa yang mau? Kita identifikasi ada berapa sih sampah negatifnya? Sampah-sampah yang bercokol di diri kita tuh berapa banyak sih? Nah, siapa yang mau? Nanti kalau mau di akhir akan saya praktekkan langsung via Zoom ini ya, nggak dilama-lamain lagi. Mau ya? Oke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kita lanjut dulu ya. Nanti ingetin saya. Sesi terakhir kita langsung praktek. Nah, rahasianya gimana biar bahagia? Nah, ini sebetulnya kalau browsing di Google banyak ya, cara untuk bahagia, cara untuk menahan emosi dan lain-lain. Yang saya jelaskan ini baru teorinya ya, Ayah Bunda. Jadi jangan berharap beres saya jelasin 4 poin ini, Ayah Bunda langsung wah menjadi seseorang yang gimana gitu, yang luar biasa, yang tidak marah-marah lagi. Ya. Karena ini baru sebatas teori ya. Jadi
teori ini kan adanya cuman di otak kita ya, pengetahuan kita, belum masuk ke pikiran bawah sadar. Yang jadi masalah itu kan sampah kita itu numpuknya di pikiran bawah sadar, bukan di pikiran sadar kita, bukan di otak kita, tapi di hati kita, ya, di sanubari kita. Nah, secara teorinya bagaimana sih rahasia agar kita bisa lebih bahagia tanpa syaratnya, kapanpun, ya, nggak nunggu anak sembuh dulu, nggak nunggu rekening banyak dulu, nggak nunggu rumah bagus dulu, bisa nggak bahagia? Jawabannya bisa. Ya. Insya Allah bisa. Caranya gimana? Ya. Caranya pertama selalu buka tutup tungkunya, tutup panci yang tadi. Maksudnya gimana? Ya kan saya punya panci itu di dapur banyak tuh saya bukain. Ya bukan itu. Ini hanya gambarannya ya. Bukan panci di beres webinar ini langsung ke dapur dibukain tuh panci-panci, ya bukan. Nah, jadi gambarnya tadi tubuh kita ya atau mental kita, setiap ada keluhan, ada masalah, ada persoalan di dalam diri kita, kita buka. Jangan kita pendam. Kebanyakan itu yang jadi masalah itu, yang akan jadi sampah itu, yang kita pendam. Oh iya, udahlah sabar, udahlah ditahan, ya, udahlah sabar. Sabarnya dipendem. Akhirnya terjadilah penumpukan emosi negatif yang menjadi sampah. Makanya harus buka. Atau ayah nanti kalau dibuka gimana jadi masalah, orang-orang malah berdebat dengan kita. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kita sering-seringlah kalau punya teman dekat ya cerita ke teman, atau misalnya bikin diary agar si emosi ini ada jalan untuk keluar, tidak dipendam di sini. Ya. Lebih bagus apa? Ya kita cerita langsung ke zat yang memberikan masalah kita, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya kita balikin cerita, ya Allah, sakit darimu, ya, pengalaman buruk darimu, terus masalah-masalah darimu, saya ceritakan lagi. Ya Allah, saya sedang ini, saya galau. Ya Allah, saya sedang gini, sedang gitu. Ya Allah, saya sedang merasakan ini, itu. Ya ceritakan. Jangan dipendam di sini. Ini yang bahaya. Maka, ya, rahasia yang pertama adalah selalu buka tutup pancinya atau tutup tungkunya. Oke. Itu baru satu. Ya. Yang kedua. Oke. Yang kedua boleh ditulis, ya. Jadikan ekspektasi menjadi apresiasi. Maksudnya gimana sih? Terkadang kita terlalu banyak ekspektasi. Inginnya ini, inginnya itu. Pengennya gini, pengennya gitu. Anak-anakku pengennya tuh ya pinter, ya soleh, ya rajin ngaji, ya hafalannya banyak. Jadikan ekspektasi itu apresiasi. Misalnya, walaupun anak saya misalnya ngajinya belum lancar, tapi alhamdulillah dia sudah rajin sholat misalnya. Jadi fokus kita ke hal-hal yang positifnya, sehingga diri kita bisa lebih memaklumi. Contoh misalnya, walaupun anaknya wah super ya, super aktif misalnya. Walaupun anak saya sangat aktif, tapi alhamdulillah anak saya sehat ya. Anak saya sehat, jadi tiap hari dia bisa loncat sana, loncat sini. Coba kalau nggak sehat, dia nggak bisa loncat sana, loncat sini. Alhamdulillah. Jadi jadikan ekspektasi apresiasi. Terus misalnya suaminya, ya. Wah asalnya ngeluh terus. Wah suami saya mah nggak kerja terus, apalagi COVID ini dia nganggur di rumah. Nah, gimana jadikan apresiasi? Alhamdulillah, dulu mah suami saya tuh pergi terus dari rumah, ya. Dia pulangnya seminggu sekali, ya. Sekarang alhamdulillah suami saya ada di rumah terus, ya.
Saya bisa ngeliat, bisa melukin suami saya terus tiap hari. Bisa seperti itu. Ya. Mohon maaf Kak, suaranya tidak jelas. Baik. Coba. Tidak jelas di mananya. Tes, tes, tes. Gimana yang lain? Jelas. Jelas. Jelas Oke. saya. Pas dari tadi. Oke. Jelas. Alhamdulillah jelas. Baik. Nah, bisa dibiasakan. Ini teorinya gampang. Teorinya cuma 3 kata. Jadikan ekspektasi, apresiasi. Tapi prakteknya kita perlu latihan, latihan, latihan. Ya, karena yang bisa membuat perubahan itu adalah action-nya, latihannya. Oke, saya lanjut dulu. Yang ketiga, yaitu things will not change, we change. Jadi, segala sesuatu yang di luar diri kita itu tidak akan bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Kadang kita inginnya suami kita tuh berubah gini, 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 gini. Inginnya anak-anak berubah gini, gitu, gini, gitu. Tetangga inginnya nggak ngomongin lagi. Terus misalnya mertua pengennya ngertiin menantunya. Ya hilangkan itu. Hilangkan itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya lakukan. Contoh, misalnya tetangga ngomongin terus, ya perbaiki diri kita biar enggak diomongin tetangga. Terus mertua misalnya nggak ngerti sama menantunya, ya kita yang harus mengerti mertua kita. Anak misalnya bandel terus, misalnya susah ngerjain tugas, ya kita sebagai orang tua apa yang bisa kita ikhtiarkan. Oke. Terus pasangan misalnya pulang malam terus, ya apa yang bisa kita lakukan biar pasangan kita cepat kangen pulang ke rumah. Jadi segala sesuatu yang ada di luar diri kita itu tidak bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Yang bikin kita capek itu adalah berharap orang lain berubah sesuai dengan persepsi kita. Betul apa betul? Ya, pengen gitu, pengen gini, orang lain pengennya gitu. Perasaan kita kalau semuanya sesuai dengan harapan kita, dunia ini lebih baik. Padahal tidak juga. Oke. Jadi yang pertama tadi selalu buka tutup tungkunya. Yang kedua, jadikan ekspektasi apresiasi. Yang ketiga, thing will not change, we change. Kita sendiri yang harus introspeksi. Oke, silahkan tunjuk ke layar. Tunjuk ke saya, silahkan tunjuk ke saya. Nah, akan tunjuk tangannya nunjuk ke saya. Ini harus praktek nih. Kalau nggak praktek, ini nggak dapat ilmunya. Tunjuk ke hidung saya. Nah, kalau di laptop tunjuk hidung saya nih. Nah, tunjuk udah. Oke. Coba hitung berapa jari yang nunjuk ke saya. Ke Ayah Abatasa berapa? Satu ya. 3. Tuh. Yang nunjuk ke dirinya sendiri. Satu. Nah, yang nunjuk ke dirinya sendiri berapa kira-kira ya? 4. Ada 3. 4, ada 3. Ya, banyakan mana kira-kira ya? Saya. Kebanyakan diri sendiri. Apa maknanya? Terkadang ya kita lebih mudah untuk menyalahkan orang lain. Padahal diri kita sendiri jauh lebih banyak salahnya, lebih banyak kurangnya. Saya pernah tuh ngisi outbound ya. Di awal kan saya suruh mereka nulisin masalah-masalah. Masalahnya yang masalah orang lain. Wah, Pak, orang tua siswanya nggak benar. Siswanya Pak kedul-kedul. Terus Pak lingkungannya Pak tetangganya nggak benar-benar. Nah, udah di outbound nih 1 hari 1 malam. Nah, besoknya baru. Kenapa ya kira-kira ini siswanya pada kedul-kedul? Iya Pak, kaminya juga guru-gurunya pada males-males Pak. Gitu.
Terus ini kenapa ya wali kelasnya ini pada sulit kerjasama? Iya Pak, kami sendiri Pak kurang komunikasi sama orang tua siswa Pak. Nah ternyata ya, ketika kita menyalahkan orang lain, kebanyakan diri kita sendiri yang sering banyak salahnya. Jadi gimana solusinya? Ya mending salahin dulu diri sendiri. Ya, apa salah saya? Saya salah, saya siap belajar. Ketika ada masalah, saya salah, saya siap belajar. Coba, ketika misalnya ya, pagi-pagi nih, ayah dan Bu Neno lagi sibuk nih. Nah, tiba-tiba ayahnya nyenggol piring yang ada di meja. Akhirnya pecah tuh piring ya, yang berisi makanan pagi. Cempreng. Biasanya kan saling nyalahin kan. Bunda sih nyimpennya di mana aja. Ayah itu gerusa-gerusung nggak lihat-lihat. Wah Bunda ini kalau nyimpen jangan di pinggir. Wah itu ayah, lihat atuh, lihatnya pakai mata bukan pakai dengkul. Nah, akhirnya beres nggak masalah? Enggak ya. Tapi kalau misalnya masing-masing menyadari ya keporong ngalah apa keporong ngalah rebutan mengalah ya. Ketika cempreng, aduh ayah maaf ya, ini bunda yang salah, bunda naruhnya di mana aja, tadi lupa mau ketengahin. Enggak bun, saya yang salah, ayah yang salah bun. Tadi ayah nggak lihat-lihat dulu, harusnya ayah lihat kalau mau ngeluarin motor. Enggak bunda yang salah, maafin ya. Enggak bunda, ayah yang salah. Wah, gimana kira-kira rumah tangga seperti itu? Wah, luar biasa. Ya langsung pelukan. Yang asalnya lapar jadi kenyang ya. Tapi kalau tadi udah mal lapar ya, makanannya pecah, piringnya pecah, wah langsung nyut-nyutan ya. Oke. Jadi mari kita membiasakan rebutan mengalah. Yang waras ngalah duluan. Ayo gimana atuh kalau ngalah terus mah atuh dianya keenakan atuh nggak ngerti-ngerti masalahnya. Dianya nggak nyadar-nyadar masalahnya. Ya biarin. Urusan dia ya urusan dia. Urusan pasangan kita ya urusan pasangan kita dengan Tuhannya. Yang penting diri kita tidak menyakiti hati pasangan kita karena ucapan kita. Oke. Nah, yang keempat yaitu bereskan sampah-sampah emosi. Nah, yang tadi yang ada numpuk di dalam pikiran bawah sadar kita harus kita bereskan. Caranya gimana? Ya seperti halnya kita punya tong sampah, udah disimpenin sampah 10 tahun. Kira-kira gimana? Ya harus kita keruhkan, harus kita cuci bersih ya. Pakai alatnya yang bukan alat pakai sapu aja ya. Pakai pengerik ya. Wah, pakai apalah ya yang bisa dipakai ya. Pakai cangkul, pakai apa lagi ya? Pakai sendok tembok mungkin ya. Terus diguyur, dimasukin ke tempat cuci motor misalnya biar mengkilap lagi. Begitupun diri kita ya. Ini tidak bisa dikeluarkan hanya sebatas teori aja. Cara mengeluarkan sampah emosi itu gini. Ya itu kan teorinya ya. Tapi harus dipraktekkan, ya dilatih dan dibiasakan. Oke, nah, jadi ada 4 rahasianya. Sebetulnya ada 7 ya. Tapi karena waktunya terbatas, saya kasih 4 yang sering kami pakai. Ya. Oke, nah setelah ini tadi sesuai dengan janji saya, bagaimana sih beresin sampah yang ada di dalam jiwa kita. Silakan siapkan alat tulisnya. Silakan siapkan alat tulisnya. Nanti saya akan tanyakan satu pertanyaan. Itu nanti silakan ditulis. Oke, pertanyaan yang pertama, nomor 1. Hal apa yang selalu Anda sesali dan ingin Anda ulangi jika waktu bisa diulang? Hal apa yang selalu Anda sesali
dan ingin Anda ulangi jika waktu bisa diulang. Kira-kira apa kejadian masa lalu? Kalau saya dulu, wah nyesel ya, saya malah urusan sama bank ya, apalagi bank konvensional. Terus wah saya nyesel dulu, saya kabur dari rumah, marahin orang tua saya. Oh saya dulu ya, saya jadi playboy, saya jadi playboy, nyakitin banyak hati perempuan, kayak gitu. Oke, silakan saya kasih waktu. Sudah? Hal apa yang ingin Anda rubah ya, jika waktu bisa diulang? Sudah? Banyak juga nggak apa-apa ya. Nggak satu juga nggak apa-apa. Banyak ke bawah, ditulis aja yang banyak. 1, 2, 3, nggak apa-apa. Coba diingat-ingat lagi. Hal apa yang ingin kita rubah andai waktu bisa diulang? Oke, sudah? Sudah. Oke. Ditulis di buku ya, bukan di chat ya. Ditulis di buku, ditulis di buku. Karena ini sebetulnya rahasia Anda pribadi ya. Oke, sudah ya. Suara saya masih jelas ya, walaupun ada backsound-nya ya. Oke, nomor 2. Tuliskan orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Dulu-dulu juga boleh diingat-ingat. Waktu kita kecil, kita remaja, kita menjelang dewasa, atau kemarin, atau mungkin saat ini. Orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Silakan ditulis. Banyak, Pak. Ya boleh ditulis sebanyak-banyaknya. Ini saya tidak akan minta dibacain. Udah ini silakan disobek lagi nanti. Ini menjadi privasi Anda sendiri. Oke. Jelas ya suara saya ya? Backsound-nya pas ya, nggak kegedean ya. Pas saya. Baik, sudah ya nomor 2. Nomor 2, orang-orang yang pernah menyakiti Anda, silakan dituliskan. Nomor 3, tuliskan orang-orang yang sedang memiliki masalah atau konflik dengan Anda. Tuliskan orang-orang yang memiliki masalah atau konflik dengan Anda. Tuliskan orang-orang yang pernah punya masalah atau konflik dengan Anda. Banyak juga nggak apa-apa, tulis dulu aja. Oke. Sudah? Oke. Nomor berapa ya? 4 ya. Nomor 4, tuliskan orang-orang yang belum dipenuhi janjinya oleh Anda. Anda pernah janji, baik itu material maupun non-material. Tuliskan orang-orang yang belum dipenuhi janjinya oleh Anda. Baik material maupun non-material. Misalnya janji ngeumrohin,
janji ngajak jalan-jalan, janji beliin ini, janji beliin itu. Maka tenang aja. Tuliskan orang-orang yang belum dipenuhi janjinya oleh Anda. Silakan ingat-ingat. Mungkin kita pernah ngomong, anak kita misalnya dapat prestasi apa, kita pernah ngasih janji tapi belum kita tunaikan, ya. Atau ke pasangan kita udah pernah janji, walaupun janjinya remeh, kecil, tapi tulisin aja. Atau keburu nggak ada orangnya, keburu pisah sama kita, atau keburu beliaunya meninggal, tapi tulis aja. Oke, sudah. Baik, nomor selanjutnya. Nomor 5, tuliskan orang-orang yang pernah atau sedang bersaing dengan Anda. Tuliskan orang-orang yang pernah atau sedang bersaing dengan Anda. Bersaing dari segi material maupun non-material. Contoh misalnya, wah dia punya motor NMAX baru, terus kita punya apa baru, wah dia pengen punya gitu. Kita punya beli tanah, dia pengen beli tanah juga. Kita punya perhiasan baru, dia pengen. Itu bersaing. Atau bersaing bisnis juga sama aja ya. Apakah warungnya misalnya, apakah bisnis online-nya, produknya. Oke. Lanjut nomor 6. Tuliskan orang-orang yang menginginkan kehancuran buat Anda. Kalau kita dapat apa-apa tuh dia tuh gak suka. Tapi kalau kita dapat keburukan, musibah, justru dia senang. Ada kan orang yang kayak gini? Ya, silakan tuliskan orang-orang yang menginginkan kehancuran buat Anda. Inginnya tuh rumah tangga kita berantakan, bisnisnya berantakan, dia tuh senang kalau kita seperti itu. Ya, suka kepo terus. Kalau tidak ada, ya nggak apa-apa. Ya. Nomor 7, terakhir. Tuliskan kejadian buruk yang sering menghantui Anda. Tuliskan kejadian buruk yang sering menghantui Anda. Kalau ingat itu teh, aduh, kerasa lagi. Apakah itu musibah, atau misalnya sama orang tua kita dulu diperlakukan kurang baik, atau misalnya ada trigger-trigger apa, ya itu sering menghantui pikiran kita. Tuliskan kejadian buruk yang sering menghantui Anda. Kalau udah mikirin itu teh udah kita jadi bad mood, kita jadi lemah, jadi down. Sudah? Saya tanya ya. Dari nomor 1 sampai nomor 7 ada jawabannya? Kita nulisin banyak. Ada. Walaupun misalnya nomor 6 nggak ada, tapi kan nomor 1 sampai 5 dan nomor 7 itu ada. Apakah itu diisi 1 atau 2 nama atau 3 nama? Saya ucapkan selamat. Buat yang ada, apalagi nulisannya banyak ya, bahkan beberapa paragraf ya, saya ucapkan selamat. Kenapa selamat? Ya karena Anda sudah menemukan sampah-sampah emosi itu.
sudah menemukan sampah-sampah emosi itu. Maksudnya gimana? Contoh ya. Contoh yang tadi, yang nomor 1 ya, itu kan pertanyaannya apa? Pertanyaannya yaitu tuliskan hal apa saja yang Anda sesali dan ingin diulang jika waktu bisa diulang. Sebetulnya itu adalah dosa-dosa kita di masa lalu. Ya. Secara tidak sadar sebetulnya kita ingin dosa itu nggak ada. Ya. Kita belum berdamai dengan dosa yang kita lakukan di masa lalu. Itu selalu menghantui diri kita. Masih nempel di hati sanubari kita. Dan itu mengganggu. Nah, itu nomor 1. Lalu kalau nomor 2, orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Ada, Anda tulisin orang-orangnya. Kalau Anda menuliskan orang-orang itu, artinya Anda masih punya rasa dendam sama orang itu. Kalau memang sudah memaafkan, ya harusnya nggak ada tuh. Udah lupa harusnya. Tapi karena masih ingat, artinya Anda masih dendam. Sadar ataupun tidak Anda sadari. Ini kan tadi yang nulis sebetulnya pikiran bawah sadar Anda pun nulis ya. Nah, nomor 3 ya. Orang-orang yang sedang memiliki konflik atau sudah memiliki konflik atau masalah dengan Anda. Apakah utang piutang atau apa. Artinya Anda dalam hati kecil Anda masih memiliki kemarahan. Kemarahan ini juga salah satu sampah negatif yang berbahaya kalau terus-terusan ada di dalam jiwa kita. Lalu nomor 4, orang-orang yang belum dipenuhi janjinya. Kalau Anda masih ada, ya, masih ada list janji itu yang belum Anda tunaikan, artinya Anda memiliki rasa takut dalam jiwa Anda. Ataupun rasa kecewa pada diri sendiri. Wah, saya nggak bisa ngumrohin, saya nggak bisa haji, saya nggak bisa beliin rumah orang tua. Itu artinya Anda masih memiliki kekecewaan di dalam diri Anda. Oke, lalu nomor 5, orang-orang yang pernah atau sedang bersaing dengan Anda. Kalau Anda memiliki saingan, artinya Anda iri. Anda dengki. Ada di hati Anda rasa iri itu. Oke. Nomor 6, ketika ada orang yang menurut Anda, orang ini ingin menghancurkan hidup Anda. Yang nomor 6, apabila itu ada, artinya dalam diri Anda ada rasa putus asa. Karena tidak bisa apa-apa lagi, akhirnya menyalahkan orang lain. Karena orang lain senang melihat kita susah. Oke. Dan yang terakhir, kalau ada kejadian buruk yang sering menghantui diri Anda, artinya Anda masih memiliki luka batin atau trauma masa lalu. Ini yang harus dibereskan. Nah, gimana? Ayah Bunda, sudah ketemu tuh si sampah-sampah emosinya. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Mau bertanya ya. Boleh, silakan Bunda Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Alhamdulillah pengalaman yang luar biasa malam ini Ayah. Baru perdana ikut dalam Zoom ini. Dan ini saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya yang sudah mengajak Bunda untuk sharing di sini. Nah, menarik dari apa yang Ayah sampaikan tadi, dari
ada beberapa poin pertanyaan tadi dan sudah ayah ulas itu, ya memang kembali kepada diri kita. Kalau saya mengisi tadi kan ada beberapa poin, ayah suruh di beberapa item pertanyaan tadi, Anda aja tulis nama orang-orang yang Anda itu, kata ayah tadi kan. Alhamdulillah dengan tidak menuliskan nama, berarti setelah ayah ulas baru saya bisa menganalisa diri saya bahwa saya tidak ada menulis nama sekali, ayah. Alhamdulillah. Berarti artinya saya sudah berteman ya, bisa Berdamai. mengendalikan rasa dendam yang selama ini ada. Jadi saya berasumsi bahwa itu sudah tidak ada lagi pada diri saya gitu. Setelah ayah ulas tadi, kalau saya masih menuliskan nama, berarti saya masih dalam ingatan saya masih ada satu nama yang akan menjadi momok menakutkan bagi saya, dan itu yang dikatakan dendam tadi gitu. Dan alhamdulillah itu sudah tidak ada lagi karena saya tidak menuliskan namanya sama sekali. Itu yang pertama. Alhamdulillah itu pengalaman yang luar biasa loh ya. Nah, itu yang pertama. Iya, yang kedua untuk menghilangkan cuman itu yang tertarik yang di akhir tadi ayah. Saya tulis ada ketakutan yang menghantui sampai sekarang karena pengalaman pahit mungkin yang kita rasakan ya, dan sampai sekarang itu juga yang menjadikan momok menakutkan pada saya. Makanya ketika dalam mendidik anak, ketika momok menakutkan itu masih ada dalam diri saya, jadi mendidik anak juga berpengaruh jadinya gitu. Memang. Secara tidak langsung juga berpengaruh itu dalam hal kepercayaan tadi ayah. Betul. Jadi itu mungkin di sini saya juga nanti bisa mendapatkan ilmu dari itu supaya nanti tidak ada lagi, artinya saya percaya kepada anak-anak saya seperti ini gitu. Dan hal yang tidak yang mengakibatkan saya tidak percaya tadi maunya hilang gitu. Seperti itu. Mungkin itu saja yang saya pengen hilangkan dari semoga dengan adanya ini itu bisa terhindar atau dihilangkan sama sekali. Terima kasih atas kesempatannya sebelumnya ya. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi ya alhamdulillah kalau seperti itu, tinggal itu kan manusia itu sebetulnya selalu gelisah, selalu tidak bahagia karena dua hal sebetulnya. Yang pertama yaitu karena dia masih terjebak di masa lalunya. Dia masih memiliki rasa rasa cemas dengan masa lalunya. Kalau memang tadi nggak ada, berarti alhamdulillah Bunda Ica udah nggak ada. Tinggal satu lagi, manusia akan tidak bahagia karena dia khawatir terhadap masa depannya. Nah, kenapa tadi Bunda Ica bilang saya inginnya percaya sama anak saya? Karena Bunda Ica sebetulnya khawatir terhadap masa depan anaknya. Khawatir anaknya tidak bisa sesuai dengan harapannya. Nah, tinggal ini yang dibenahi. Bagaimana kita bisa lebih berdamai dengan masa depan kita. Kita bisa lebih tawakal, lebih ikhlas apapun yang terjadi di masa depan anak-anak kita. Tinggal itu. Oke, luar biasa. Mangga yang lain, ini yang chat banyak nih. Kalau bisa ngomong langsung biar nanya ya. Ya boleh Bunda Riri. Ya. Iya. Alhamdulillah ini 7 poin yang ayah sebutkan tadi itu tiap-tiap poinnya saya ada ya. Alhamdulillah juga Bu disyukuri. Gimana? Ya alhamdulillah juga. Alhamdulillah kan ketemu kan akhirnya. Iya. Karena begini ya, ketika kita menemukan itu tiap poin itu kita bisa kalau misalnya poin 2 siapa saja yang pernah menyakiti Anda, kita ada gitu.
Nah, berarti ya cepat-cepat kita maafkan gitu kan. Kemudian poin 3, orang yang sedang berkonflik dengan Anda. Kalau kita masih merasakan itu, berarti cepat-cepat kita cari solusinya, kita lupakan gitu kan. Terus poin 1, apa hal yang Anda sesali dan ingin Anda lakukan jika waktu bisa diulang. Misalnya tentang mendidik anak, pernah marah sama anak. Ketika kita bisa mengingat itu, kita bisa membayarnya mumpung masih ada waktu gitu ya. Saya hanya ingin bertanya, jika yang 7 ini semuanya ada dan itu sampah, bagaimana menghilangkannya ya? Apa bisa kita jawab aja sendiri? Misalnya yang nomor 2 ini, siapa saja yang pernah menyakiti Anda, seandainya ada, maka kita maafkan saja. Kemudian yang nomor 6 itu tuliskan orang-orang yang menginginkan keburukan dan kehancuran untuk Anda sekiranya ada. Berarti kita kan, Ayah bilang tadi masih berputus asa. Ya udah, kita jangan putus asa karena orang itu insya Allah baik kok sama kita. Kita positif aja gitu. Ya, cara menghilangkan yang 7 itu seandainya ada gimana? Biar hati kita kosong, nggak ada sampah lagi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Riri. Ya, sebetulnya yang tadi orang-orang itu kan sebetulnya sebelumnya pun kita udah maafin, betul nggak? Tiap Lebaran kan kita saling WA kan, mohon maaf lahir batin gitu kan. Atau kalau ketemu kan salaman. Secara apa ya? Secara pikiran ya, secara pikiran sadar, mungkin kita sudah memaafkan. Seperti tadi Bunda Riri bilang ya, secara lisan kita sudah memaafkan. Tapi kita nggak tahu ya pikiran bawah sadar kita maafin atau belum. Ya. Nah, pikiran bawah sadar kita itu bisa kita tembus dengan metode-metode khusus ya. Nggak bisa seperti ini ya. Kita harus rileks, kita harus masuk ke dimensi emosional, kita ngobrol dengan hati kecil kita, dengan diri kita yang di masa lalu. Mungkin Ayah Bunda sering dengar istilah inner child ya. Nah, diri kita yang kecil di masa lalu itu kan lagi nangis tuh. Nah, kita harus menjangkaunya dulu, harus ketemu dulu sama si inner child kita. Lalu ya kita berdamai dengan inner child kita. Bagaimana kita bisa lebih tegar, kita ajak ya main-main inner child kita, kita asuh, kita senangkan dia biar dia memaafkan orang-orang yang dulu menyakiti hati si kecil kita, ya. Menyakiti hati si kecil kita dulu. Nah, itu yang sulitnya, yang tidak bisa saya teorikan, ya. Makanya kita harusnya sih ketemu ya selama 3 hari 2 malam. Saya pun dulu ya tahun 2019-an ketika tadi pas botak-botaknya ya, saya ikutan 3 hari 2 malam. Saya harus ke Surabaya. Perasaan saya aman ya. Dah saya mah periang orangnya, saya gampang akrab, saya tukang ketawa setiap hari. Tapi ternyata setelah diterapi ya, itu satu ruangan ya, cowoknya cuma 2 orang termasuk saya. Itu yang lain udah pada mau pamit pulang, saya masih nangis ya. Kayak anak kecil nangisnya tuh. Nangisnya tuh kayak anak kecil. Wah. Hampir setengah jam itu lebih. Kenapa? Bukan saya yang nangis, tapi hati kecil saya yang nangis. Si inner child-nya yang nangis dari dulu, dia pengen nangis sebetulnya tapi tertahan. Ya. Nah, itu yang harus kita keluarkan. Setelah itu keluar ya, sampah-sampah itu keluar, wah, gimana ya? Saya tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata. Perasaan saya tuh kayak lahir kembali. Kayak ringan lah. Badan ini kayak ringan, tenang. Saya pulang dari Surabaya ke Bandung, stasiun Bandung. Itu sepanjang di kereta saya senyum-senyum sama orang yang enggak saya kenal. Ngobrol. Biasanya nggak pernah. Boro-boro biasanya mah takut, males ya. Melihat orang tuh udah negatif aja. Wah, si ini gini. Ketika itu, perasaan saya tuh damai lah hati itu. Nah, seperti itu. Nah, makanya harusnya sih kita ketemu 3 hari 2 malam. Tapi ya
karena seperti ini situasinya, ya. Kemarin saya udah siapkan modul-modulnya, sehingga nggak apa-apa lah kita online, ya, tapi harus benar-benar intens. Saya dampingi selama 15 hari. 15 hari saya dampingi, nanti ada modul-modul, itu biar kita terbiasa, ya. Terus ada terapinya, biar kita bisa masuk ke dimensi yang tadi. Walaupun nggak ketemu langsung, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah sudah banyak alumninya, ya. Udah banyak alumninya, udah banyak yang ngerasa apa ya, lebih bahagia lagi, lebih plong lagi, ya, dengan latihan-latihan selama 15 hari ini, itu bisa mengeluarkan sampah-sampah, ya. Karena ini nggak bisa diteorikan. Sekali lagi saya bilang nggak bisa diteorikan. Kalaupun saya kasih semua ilmunya, mungkin bisa 2 jam beres. Tapi untuk mempraktekannya ini butuh didampingi, ya. Hari ini kasih tugas apa, besoknya lagi apa, biar si sampah-sampahnya itu bisa sedikit-sedikit keluar. Karena dikeluarkan langsung itu bahaya juga, ya. Kita bisa sakit, ya. Harus keluarnya dikit-dikit, dikit-dikit. Setelah beres nih sampah-sampah masa lalu, baru kita bisa menatap masa depan. Kenapa kita sering pesimis terhadap masa depan? Karena kita dengan masa lalu pun kita belum beres. Anak-anak siswa kami kemarin, ya, boro-boro ditanya tentang cita-cita. Boro-boro kamu nanti mau jadi apa, ya. Dia jawabannya ngambang. Tapi setelah ini dikeluarkan, ya, sampah-sampahnya dikeluarkan, wah, mereka jadi lebih semangat, lebih optimis, ya, lebih apa ya? Kalau kata orang Sunda ya getihan, ya, ada darahnya gitu, ada gregetnya. Oke. Nah, mungkin itu, Bun. Nah, nanti saya jelasin sedikit barangkali seperti apa, ya, metodenya, ya, biar ada gambaran. Nah, saya liatin. Jadi nama ininya Ayah Tanpa Marah. Kelas intensifnya Ayah Bunda Tanpa Marah. Jadi harapan kita dalam 15 hari ini kita belajar, bukan hanya belajar ngapalin, ya, tapi praktek dan latihan. Bagaimana kita bisa keluar dari sampah-sampah masa lalu dan bisa lebih positif lagi menatap masa depan. Nah, jadi materi-materinya seperti ini, ada 10 materinya. Saya udah syuting, saya udah bikin video, ya, khusus, ya. Saya udah ceritakan di sana bagaimana caranya, ya, teorinya seperti apa. Terus nanti Ayah Bunda tinggal nonton aja, yang udah nonton nanti saya kasih latihannya seperti apa. Itu akan saya dampingi. Nah, contoh di My Life Today, ini tuh untuk ngukur, ya. Seperti tadi, level bahagianya berapa sih? Kalau di dokter mah kan itu berapa Celcius, ya, derajat panas kita, demamnya berapa. Kalau saya ngukurnya selain dengan tadi level bahagia, ada juga pengukuran-pengukuran yang lain. Pakai 8 sisi kehidupan dan lain-lain. Nah, setelah tahu nih, oh ternyata level bahagia saya segini nih, ya, level emosi saya segini nih, seberapa parah sih? Nah, kita udah tahu. Setelah itu kita belajar tentang Grand Why. Nah, di Grand Why ini sebetulnya ini materi yang luar biasa. Dengan Grand Why ini semuanya bisa mencair. Masalah-masalah jadi bukan masalah. Gimana caranya, ya? Ya nanti kita belajar di Grand Why. Terus kita belajar garis kebenaran. Yang tadi, gimana caranya biar kita membiasakan diri tadi rebutan ngalah, tidak menyalahkan terus orang lain. Nah, kita akan belajar tentang garis kebenaran. Ini enggak terlalu berat, ya. Insya Allah emak-emak zaman now juga insya Allah bisa mengunyah ilmu-ilmu ini, karena ini ilmunya ilmu psikologi terapan, ya, bukan teori, ya. Mudah-mudahan ini mudah, ya, siapapun bisa. Lalu kita akan talking, ya, mencari solusinya dari masalah-masalah kita. Nah, lalu kita akan belajar perisai diri.
bagaimana yang tadi menghancurkan sampah-sampah atau masalah-masalah di masa lalu, trauma-trauma masa lalu. Wah, ini akan kita hancurkan, akan kita leburkan. Setelah hancur nih, yang tadi sampah emosinya udah keluar, ya, udah beres, kita kan lega tuh, plong, ya, tenang, lebih tenang lagi. Biasanya lebih rileks gitu. Mikir tuh enak, ketika ini udah ngemplong tuh mikir tuh jadi fokus. Kalau biasanya mikirnya kan kemana-mana ya, campur aduk ya. Tapi kalau udah beres, perasaan tuh tenang, waktu tuh perasaan tuh lama ya. Lalu kita akan belajar law of projection. Kita bisa melihat masa depan itu lebih positif lagi. Melihat sesuatu itu dengan kacamata yang positif. Gimana caranya? Kita akan belajar mendisiplinkan ucapan kita. Belajar. Nah, terus 8 paradox of Candy. Bagaimana agar ketika nanti ada masalah baru lagi, ada musibah baru lagi, kita menjadi lebih prepare, nggak jadi sampah di dalam hati kita. Kita bisa tadi membalikkan yang asalnya ekspektasi menjadi apresiasi. Nah, di paradox of Candy. Nah, setelah itu beres, ya, masa lalu kita beres, masa depan kita lebih positif, baru kita bisa merencanakan, merancang kehidupan kita di materi life evolution. Jadi setiap materi ini kurang lebih setengah jam lah, ya, videonya setengah jam. Bisa dibayangin ini ada 10 materi yang bisa 5 jam, tapi kita pecah-pecah dalam 15 hari. Nah, di life evolution ini kita kayak bikin apa ya, roadmap ya, bikin peta kehidupan kita. Karena kita udah lebih positif lagi ya, enggak banyak alasan, kita bisa ngerencanain 10 tahun mendatang doa saya seperti apa, 5 tahun mendatang saya doa sama Allah seperti apa. Terus nanti di akhir hayat kita ingin ke Allah saya dikenal sebagai ayah bunda yang seperti apa, atau manusia yang seperti apa. Sehingga kita menjalani hidup tuh lebih nyaman, lebih ada tujuannya. Kita ngapain sih di dunia ini tuh, ngapain sih? Mau kemana sih? Mau jadi apa sih? Mau meninggalkan apa sih? Apakah cuma nyari uang aja? Apakah untuk ngumpulin tabungan aja? Atau apa sebetulnya? Nah, maka di Life Evolution ini kita akan lebih merencanakan kehidupan kita. Oke, nah, dan terakhir, materi bahagia tanpa syarat. Nah, materi ini bagaimana caranya kita bisa setiap hari, walaupun anak rewel, walaupun pasangan misalnya ngeselin, walaupun tetangga bawel misalnya, sekalipun kita tetap bahagia. Gimana ya caranya? Ya harus 9 dulu, 9 beres, 9 materi beres, baru materi 10. Nggak bisa langsung ke materi 10 kan? Karena yang ininya harus diberesin dulu. Sehingga dengan selesainya kelas intensif ini, ayah bunda bisa menjadi the new me, diri kita yang baru. Nah, alhamdulillah ini sudah angkatan ke-11 ya. 11 atau 12 ya, saya sampai lupa ya. Nah, ini termasuk alumni-alumninya ya. Saya juga di luar ekspektasi. Kirain saya ya biasa aja hasilnya, ternyata luar biasa. Ini kehendak Allah, keajaiban dari Allah, ilmu ini bisa bermanfaat. Asalnya materi ini hanya berupa audio ya. Berupa audio aja saya ngomong, tapi kemarin ya alhamdulillah saya dibantu sama teman saya, udah kita bikin videonya. Nanti kita syuting. Nah, syuting terus kita bikin video sehingga mudah-mudahan ini hasilnya juga lebih luar biasa ya. Nah, seperti itu ya jawaban tadi. Terus waduh, 10 menit lagi nih. Semoga slide-nya bisa dibagi di grup WA. Oke, insya Allah gratis slide-nya. Oke, tadi mana? Ada yang panjang nih. Mana aja? Mana? Nah, ini Bunda Naura. Nah,
Bunda Naura boleh langsung tanya ini, soalnya banyak banget ini pertanyaannya. Bagaimana cara, silakan Bunda Naura. Ya, suara saya terdengar Ayah? Ya, jelas. Ya, terima kasih kesempatannya. Ini saya ingin bertanya, sebelumnya saya kan memang orang tua yang ya marah kalau anak saya itu melawan orang tua seperti itu. Ya. Terus lambat laun setelah itu anak saya itu jadi anak yang menolak kedekatan dengan saya gitu. Terus saya sudah berusaha untuk menjadi sabar, tapi ada kendalanya di sini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, anak saya itu tetap suka pemarah, sedikit marah gitu. Terus kalau marah itu ya membentak, terus nggak bisa nurut perintah orang tua. Kalau kita dalam hal kebaikan misalnya suruh belajar, suruh melakukan sholat, segala macam itu suka membantah, menunda seperti itu. Terus suka melawan. Kalau diajak komunikasi dia akan selalu melawan, membantah, berkata kasar, nggak sopan. Itu gimana Kak? Kami sudah mencoba dengan cara tanpa marah dengan anak, sudah mencoba menghilangkan, sudah selalu sabar, tapi sikapnya tetap seperti itu, nggak sopan terus. Ya. Kan kalau dia itu mau nurut pada saat saya marah dulu, tapi kalau sekarang itu kalau saya sabar dia nggak mau nurut seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merubah anak yang pemarah menjadi anak yang penurut pada orang tua dengan cara yang sabar tanpa marah? Minta tolong jawabannya ya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Naura. Oke, sebetulnya ini case-nya sama dengan istri saya ya. Jadi istri saya ya saya pun ya sebetulnya. Jadi dulu sering marahin anak-anak kami. Nah, terus setelah kaminya bertaubat, taubatan nasuha ya. Udah nih agak sabar nih. Anak-anak ya. Anak-anak malah kayak kita yang dulu, kayak orang tuanya yang dulu, suka marah-marah, ya ngeyel, ngelawan, ya. Nah, saya bilang ke istri, ya kita juga pun kan belajar untuk sabar, belajar nggak marah, kita kan 30 tahun. Nah, terus kita ingin anak kita langsung berubah gitu kan, dalam waktu singkat. Ya. Karena orang tuanya berubah, anak juga harus berubah, ya nggak bisa. Ya, maka hilangkan ekspektasi itu. Ya. Yang penting kita syukuri dulu, alhamdulillah. Sayanya udah bener nih, sayanya udah lebih sabar nih. Urusan anak kita, ya perlu proses. Ya. Berapa lama? Ya saya juga nggak tahu. Ya. Itu urusan anak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita juga ini belajar untuk sabar kan belum beres sebetulnya. Saya juga masih belajar ya, belum bisa bahagia seutuhnya, masih ada ya sekali dua kali marah. Ya anak-anak kita pun kita harus memberikan toleransi kalau mereka tidak berubah secepatnya. Karena kita pun kan seperti sekarang baru sabarnya kan sekarang-sekarang. Dari dulu kemana aja. Nah, maka kitanya yang harus berdamai. Oh mungkin anak kita masih belajar. Nggak apa-apa, dia ngelawan. Ya kitanya sabar. Ya terus. Untuk mendidik karakter. Ya. Beda dengan mendidik matematik. Kalau mendidik matematik itu seminggu 2 minggu udah beres. Ya. Udah pinter-pinter, ya jago perkalian, jago akar pangkat. Tapi untuk mendidik karakter minimal itu 18 tahun. 0 sampai 18 tahun. Nah kita ya memperbaiki pola asuh udah berapa tahun? Kan baru sekarang-sekarang. Saya juga baru sekarang-sekarang. Maka jangan ingin instan. Ya. Butuh proses yang panjang. Diri kita juga kan ini belum selesai sebetulnya. Sebagai manusia belum selesai. Butuh waktu puluhan tahun agar diri kita seperti saat ini yang mau belajar. Dulu kan kita mau belajar. Lewat Zoom kan males. Online males. Sekarang alhamdulillah udah semangat belajar. Anak kita pun ya seperti itu butuh waktu. Jangan kita hukumi ya. Kamu mah pemalas. Kamu mah emosian. Kamu mah baperan. Nah, itu yang membunuh anak kita. Maka jangan sekali-kali mengeluarkan doa-doa negatif yang seperti itu. Sehingga
ya nanti dampaknya malah buruk ke anak kita. Karena kitanya tidak bisa menahan, tidak bisa menunggu waktu, akhirnya keluar tuh hukuman-hukuman. Kamu mah pemarah, kamu mah tukang gelut, kamu mah bandel. Akhirnya benar anak kita bandel. Oke, jadi saya tidak ada ukurannya dan tidak ada penelitiannya. Ya. Maka belajar itu ya belajar ya sepanjang hayat, seumur hidup. Ya, mudah-mudahan kita bisa sabar. Karena di sanalah pahala kita sebetulnya. Ketika anak-anak kita nggak benar lagi, ya kita nasehatin lagi. Kita cari ilmunya lagi, pakai metode yang lain yang lebih baik. Dengan begitu kan kita dapat pahala. Apakah itu yang sesungguhnya kita inginkan? Kan pahala sebetulnya. Oke, terakhir. Nah, tadi Ayah Rifki nih, silakan. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Terdengar ya? Ya, jelas. Ya, ini sebenarnya pertanyaan titipan dari grup ya. Oh ya. Ya. Saya dan suami bekerja, anaknya ada 3. Kecil 2,4 tahun, 7 tahun, dan 11 tahun. Kesehatan kami berdua enggak begitu prima. Nenek dan kakek, anak-anak sudah enggak ada. Saudara juga jauh. Rumah besar, nyari pembantu sulit. Apalagi khawatir dengan suami. Bagaimana bisa menjadi happy mom dan menularkan kebahagiaan untuk lingkungan sekitar. Tugas harian di rumah dan di kantor saja sudah bikin ngos-ngosan. Apalagi buat rumah bersih dan wangi serta cemilan untuk anak-anak. Begitu ya. Ya. Terima kasih Ayah Rifki yang udah semangat luar biasa ya, apalagi ngajakin teman-temannya. Jempol dulu. Oke. Untuk pertanyaan tadi, jadi saya ingin cerita salah satu guru saya. Beliau tahun kemarin itu stroke sebelah kiri nggak bisa gerak. Ajaibnya ya, qadarullah, itu biasanya kan yang stroke itu 2 tahun ya, minimal sembuhnya 2 tahun. Itu dengan pengobatan yang intensif luar biasa. Guru saya itu hanya 2 bulan. Sampai dokternya tuh kaget. Dokternya kaget. Biasanya 2 tahun minimal. Ini 2 bulan udah bisa jalan. Nah, beliau cerita ke saya. Ternyata ketika stroke, apa yang dia lakukan? Di awal memang dia drop ya, down. Waduh, biasa saya ngajar, beliau dosen ya, ngajar ya, ngumpul sama mahasiswa. Sekarang saya bukan siapa-siapa. Akhirnya dia tambah drop. Nah, dia balikan. Karena yang nggak bisa bergerak sebelah kiri, tangan kiri sama kaki kiri, maka beliau mensyukuri yang sebelah kanan. Udahlah, tangan kiri sama kaki kiri saya itu bukan lagi milik saya. Udah bukan milik saya lagi. Saya tidak punya kendali. Jadi saya harus mensyukuri apa yang ada di sebelah kanan saya. Tangan kanan saya, kaki kanan saya harus saya maksimalkan. Apa yang harus saya lakukan dengan sebelah kanan saya. Akhirnya walaupun dia lagi sakit stroke, dia nge-WA. Nge-WA apa? Di grup tuh dia cerita, ya. Dia ceramah, dia memotivasi orang lain, coba. Dia lagi stroke kondisinya. Akhirnya dia bisa berdamai dengan keadaan, ya, makin pulih. Keajaibannya ketika dia sholat malam, katanya ketika mau ngangkat kedua tangan, takbir, tiba-tiba tangan kirinya juga ikutan takbir. Alhamdulillah. Sampai saking senangnya dia langsung video. Dia langsung pencak silat, karena dia dulunya suka pencak silat. Pencak silat dikirimin ke kita. Jadi sebetulnya seperti apapun kehidupan kita, seburuk apapun qadar dari Allah, itu masih banyak yang bisa kita syukuri, masih bisa
kita bahagia. Jadi bahagia itu nggak nunggu semuanya sempurna. Kayak tadi pertanyaan Ayah Rifki. Nggak nunggu dulu anak tentram, ya, anak banyak cemilan. Nggak nunggu dulu pekerjaan beres. Nggak nunggu dulu penyakit ini hilang. Sekarang pun, walaupun jadi keset, ya, walaupun jadi keset sekalipun yang diinjak-injak orang, yang tidak dipedulikan sama orang, yang diberi kotoran sama orang lain, kita bisa bahagia. Caranya gimana? Kita sebagai keset bisa bahagia. Ya bahagia, bersyukur. Alhamdulillah, saya sebagai keset masjid, orang-orang yang asalnya berdebu kakinya disimpan ke saya, dia jadi bisa khusus sholat. Alhamdulillah, dengan keset ini, OB yang di dalam masjid itu nggak terlalu capek untuk beberes karena kotorannya sedikitnya udah diambil sama saya. Akhirnya si keset bisa bersyukur. Maka sepedih apapun kondisi kita, insya Allah bahagia itu bisa sekarang juga, kapan saja, saat ini juga. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, waduh, waktunya sudah lebih ini, Ayah Bunda, gimana? Tidak terasa sampai 9:30 kita ngobrol. Mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat nggak? Ini harus dilanjut nggak? Bermanfaat. Minggu depan harus dilanjut nggak ini? Lanjut. Seminar kayak gini? Lanjut. Oke. Mau ya. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti untuk minggu depan nggak tahu temanya apa. Buat Ayah Bunda yang mau meneruskan belajar bareng di kelas intensif, nanti boleh hubungi admin grupnya ya. Admin grupnya teknisnya seperti apa ya, silahkan. Insya Allah besok juga di-share ya infonya, kabar baiknya seperti apa. Nah, insya Allah kita mudah-mudahan bisa terus belajar, ya, melanjutkan belajar kita sampai beres ke akar-akarnya, tidak hanya sekedar tahu, tapi benar-benar ada manfaatnya untuk anak-anak kita yang tercinta. Ya, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari awal sampai akhir. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, salam ke keluarga, ke anak-anak, ke saudara yang ada di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ayah Bunda hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Jazakallah. Amin, amin. Jazakallah khairan Ayah. Amin. Bangga, selamat beristirahat. Selamat Ayah. Amin. Sami-sami. Allah. Terima kasih Ayah. Ya Allah. Terima kasih Ayah. Sama-sama. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.